di sini ada yang bisa dicoret, yaitu 8 dan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 4 kali 5 hasilnya 20. Ditambah di sini ada yang bisa dicoret juga, 6 dan 2, jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Sukma. Sukses Matematika, temukan solusimu. Materi kali ini adalah tentang segitiga. Definisi segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan mempunyai 3 titik sudut. Jadi nanti digambarkan segitiga itu seperti gambar ini ya. Di sini ada 3 ruas. Ini kita simbolkan misalkan A, di sini B, dan di sini C. Yang dinamakan ruas garis itu adalah AB, AC, dan BC. Nah, di sini kan ada 3, yaitu ruas garis 1, 2, dan 3 ya, ada 3. Kemudian titik sudutnya juga ada 3, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Pada segitiga ini nanti total 3 titik sudutnya itu adalah 180 derajat. Selanjutnya jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga itu dikelompokkan berdasarkan sisi dan sudutnya. Jenis segitiga berdasarkan sisinya, yang pertama adalah gambarnya seperti ini. Di sini ada suatu segitiga di mana di sini ada A ya, di sini ada B, dan di sini adalah C. Panjang garis AC dan BC itu adalah sama, sisinya adalah sama. Jadi kita tandakan dengan satu garis seperti ini. Ini menandakan bahwa panjang ruas garisnya adalah sama, sehingga gambar segitiga ABC ini dinamakan segitiga sama kaki. Selanjutnya untuk segitiga yang berdasarkan sisi yang kedua, gambarnya seperti ini. Di sini ada sudut A, di sini sudut B, dan di sini adalah sudut C. Di mana dari gambar ini kita bisa lihat bahwa panjang sisi AB, BC, dan AC itu adalah sama, sehingga tandanya satu garis ini ada pada semua ruas garis. Nah, segitiga seperti gambar yang kedua ini dinamakan segitiga sama sisi. Selanjutnya untuk jenis segitiga yang ketiga, berdasarkan sisinya ini masih sama ya. Di sini kita simbolkan dengan A, di sini B, dan di sini C ya. Dari gambar yang ketiga ini terlihat bahwa semua panjang sisinya itu adalah berbeda ya. Jadi panjang AB tidak sama dengan BC, panjang BC tidak sama dengan AC. Jadi ini panjang sisinya itu adalah berbeda, sehingga untuk bentuk segitiga yang ketiga ini dinamakan segitiga sembarang. Nah, jadi berdasarkan sisinya jenis segitiga itu ada 3. Yang pertama adalah segitiga sama kaki, ada 2 ruas garis yang panjangnya sama. Selanjutnya ada segitiga sama sisi yang semua panjang sisinya adalah sama. Dan yang ketiga adalah segitiga sembarang, yaitu semua panjang sisinya adalah berbeda. Selanjutnya berdasarkan sudut, jenis segitiga itu yang pertama adalah gambarnya seperti ini. Di sini kita masih menyimbolkan dengan huruf A ya, A, B, C. Nah, ini dinamakan segitiga ABC dengan salah satu sudutnya. Kan tadi dikatakan bahwa segitiga itu memiliki 3 titik sudut. Nah, pada segitiga yang ini salah satu sudutnya itu adalah membentuk 90 derajat atau siku-siku ya. Jadi segitiga yang pertama ini dinamakan segitiga siku-siku.
Kemudian untuk jenis segitiga yang kedua berdasarkan sudutnya, gambarnya seperti ini. Di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, di sini ada 3 sudut ya. 3 sudut ini karena panjang sisinya sama, sehingga sudutnya juga sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Karena kita tahu bahwa dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat, sehingga segitiga yang kedua ini pada berdasarkan sudutnya, besar sudutnya tiap-tiap sudut adalah kurang dari 90, sehingga berdasarkan sudutnya jenis segitiga ini dinamakan segitiga lancip. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sudut ada jenis segitiga, gambarnya seperti ini. Di sini ada sudut A, di sini sudut B, dan di sini sudut C. Segitiga yang ketiga ini berdasarkan sudutnya ada salah satu sudut yang besarnya ini lebih dari 90 atau tumpul, sehingga segitiga yang ketiga ini berdasarkan sudut dinamakan segitiga tumpul. Jadi berdasarkan sudut, jenis segitiga itu dibagi menjadi 3, yaitu ada segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian ada segitiga lancip dengan tiap-tiap sudutnya ini kurang dari 90, dinamakan sudut lancip. Sedangkan yang ketiga ada segitiga tumpul di mana salah satu sudutnya adalah lebih dari 90. Selanjutnya adalah keliling dan luas segitiga. Untuk mencari keliling dan luas segitiga, mari kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Di sini ada suatu segitiga dengan di sini adalah sudut A, di sini sudut B, dan di sini adalah sudut C. Segitiga ini dinamakan segitiga ABC. Kalau di depan sudut A, ya, ini sudut A besar, depan sudut A, panjang sisinya kita namakan panjang sisi A kecil ya, karena depan sudut A. Untuk depan sudut B kita namakan B ya, sisi B kecil. Untuk yang C, depan sudut C kita namakan sisi C kecil ya. Sehingga keliling segitiga rumusnya adalah A ditambah B ditambah C ya. Jadi yang dinamakan keliling itu adalah semua panjang sisinya dijumlahkan. Jadi A ditambah sisi B ditambah panjang sisi C itu dinamakan keliling segitiga ya. Kalau dalam ilustrasi gambar ini itu segitiganya adalah segitiga ABC. Selanjutnya untuk luas segitiga ABC. Untuk mencari luas segitiga ABC, kita bisa melihat dari gambar ini bahwa di sini ada salah satu sudutnya 90 derajat di sini ya. Sehingga gambar segitiga ABC ini, AB, panjang AB ini merupakan alas dari segitiga ya. Sedangkan AC, panjang AC ini adalah tinggi ya, tinggi dari segitiga. Maka luas segitiga ABC rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang bagaimana jika ada segitiga yang belum diketahui tingginya? Misalkan ada gambar segitiga seperti ini. Nah, di sini ada gambar segitiga, misalkan kita samakan aja ya supaya lebih mudah. Ada segitiga A, B, C, tetapi tingginya belum diketahui. Maka alternatif untuk mencari luas segitiga rumusnya itu adalah seperti berikut. Akar S dikali S min A
dikali S min B dikali S min C. Ya, ini adalah rumus alternatif mencari luas segitiga jika belum diketahui tingginya ya. Jadi sisinya ini diketahui ya. Di sini diketahui, semua diketahui, tapi tingginya tidak diketahui. Maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga yang ini. Apa sih S itu? S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Kita tahu bahwa keliling segitiga tadi adalah A ditambah B ditambah C, sehingga S sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Nah, ini adalah rumus-rumus mencari keliling dan luas segitiga. Untuk lebih memahami tentang materi ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, hitunglah luas daerah bangun di bawah ini. Nah, di sini ada gambar ya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada dua segitiga ya, dua bangun segitiga. Ini adalah segitiga yang pertama dan ini adalah segitiga yang kedua. Nah, di sini kita diminta untuk mencari luas segitiganya. Kita ingat bahwa rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Ya, ini adalah rumus yang akan kita pakai nanti. Nah, penyelesaian dari soal ini bagaimana? Penyelesaian dari soal ini adalah sebagai berikut. Di sini, ya, karena ada dua gambar segitiga, sehingga kita akan mencari luas total. Luas total dari gambar tersebut, yaitu luas totalnya adalah L1 ditambah L2. Mana yang disebut L1? Yang disebut L1 adalah gambar yang ini ya. Kita misalkan tadi 1, jadi ini L1. Kemudian yang ini itu adalah L2. Sehingga dari gambar ini kita bisa melihat, karena kita akan mencari luas segitiganya ya. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Di sini ada nilai diketahui bahwa alas dan tingginya untuk L1 yang 5 desimeter ini itu adalah alas. Ya, alas 1. Sedangkan yang 8 desimeter ini adalah tinggi 1. Kemudian yang 6 desimeter ini adalah alas dari gambar kedua, jadi alas 2. Kemudian yang ini 7 desimeter itu adalah tinggi. Karena tinggi pada L2, maka kita tuliskan tinggi 2. Sehingga kita substitusikan ke sini rumus yang ini ya. Rumus yang ini kita substitusikan jadi setengah dikali alas 1, karena ininya L1, jadi kita simbolkan dengan A1 dikali tinggi 1 ya, T1. Ini nanti kita hitung dulu, kemudian ditambah setengah dikali A2 karena letaknya di L2 dikali T2. Nah, ini nanti kita hitung juga. Nah, sekarang kita masukkan nilainya untuk yang A1 ya. A1 ini kita tuliskan dulu ya. Setengah A1-nya itu adalah 5 ya. 5 desimeter, 5. Kemudian T1-nya adalah 8. 8 yang ini ya, 8. Kemudian ditambah setengah dikali A2 alas 2 yaitu 6 dikali T2. T2 nya itu adalah 7. Di sini kita tuliskan 7. Nah, setelah kita dapatkan seperti hitungan ini, kita hitung satu persatu. Nah, di sini ada yang bisa dicoret yaitu 8 dan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 kali 5 hasilnya 20. Ditambah di sini ada yang bisa dicoret juga 6 dan 2, jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Maka
20 ditambah 21 itu hasilnya adalah 41, sehingga luas totalnya adalah 41. Jadi luas bangun adalah 41, satuannya itu adalah desimeter persegi. Nah, ini penyelesaiannya sudah selesai. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua adalah diketahui keliling segitiga KLM adalah 40 cm. Tentukan panjang sisi KL. Nah, gambarnya adalah seperti ini ya, yang di samping ini. Ini sudut K, ini sudut L, dan ini sudut M. Kita diminta untuk mencari sisi KL ya. Di sini mencari sisi KL, sedangkan yang diketahui adalah kelilingnya, yaitu 40 cm. Ya, ini 40 cm. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat dulu di gambarnya. Di sini ada kunci untuk menyelesaikan soal yang nomor 2 ini. Pada gambar ini ada satu tanda bahwa panjang KL menandakan panjang KL ini sama dengan panjang ML. Ya, tanda yang garis sini satu ini menandakan bahwa panjang KL sama dengan panjang ML. Masih ingat ya tadi materi yang awal tadi ada jenis segitiga yang sama kaki. Berdasarkan sisinya ada dua sisi yang sama panjang. Kalau dalam soal nomor 2 ini, sisi yang sama panjang itu adalah sisi KL dan sisi ML. Karena yang sisi ML diketahui 2x plus 5, maka yang sisi KL ini juga 2x plus 5 ya. Jadi KL 2x plus 5, ML 2x plus 5, dan KM itu adalah X. Nah, kita diminta untuk mencari panjang sisi KL saja. Tapi karena yang diketahui adalah keliling, maka kita tuliskan di sini dulu. Keliling segitiga KLM sama dengan 40. Nah, ini adalah kunci untuk menyelesaikan soal ini. Kita tahu bahwa keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C ya. Ini adalah rumus umum keliling segitiga, sehingga kita nanti akan menambahkan semua panjang ruas garis pada segitiga KLM. Jadi nanti KL ditambah ML ditambah MK sama dengan 40. Nah, KL-nya tadi diketahui ya, dari kuncinya tadi kita dapatkan KL panjangnya adalah 2x plus 5 ya. Untuk yang ML diketahui pada soal yaitu 2x plus 5. Sedangkan yang MK itu adalah X sama dengan 40. Nah, kita bisa lihat dari persamaan ini ada yang sama ya, ada yang disebutkan 2 kali yaitu 2x tambah 5. Jadi kita bisa tuliskan 2 dikali 2x tambah 5 ditambah x sama dengan 40. Sehingga 2 kali 2x hasilnya adalah 4x ditambah 2 kali 5 adalah 10 ditambah X sama dengan 40. Di sini ada suku yang sama yaitu memuat variabel X, 4X dan X. Jadi 4X ditambah X hasilnya adalah 5X. Kemudian 10-nya tetap, kita tambahkan 10 sama dengan 40. Selanjutnya kita lanjutkan di samping ya. Di sini 5X kita pindah ruaskan untuk nilai yang 10 ini ke ruas kanan ya, supaya dikelompokkan untuk yang konstanta saja, sehingga hasilnya adalah 5x sama dengan 40 min 10. 5x sama dengan
30 ya. 40 kurangi 10 adalah 30, sehingga X sama dengan 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 30 bagi 5, 6 ya. Jadi nilai X itu adalah 6. Nah, padahal pada soal kita diminta untuk mencari panjang sisi KL, sehingga KL sama dengan kan tadi 2X plus 5 ya. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 6 ini ke 2X plus 5, sehingga kita dapatkan 2 kali 6 ditambah 5. 2 kali 6 hasilnya 12. 12 tambah 5 hasilnya adalah 17. Jadi panjang KL sama dengan 17, satuannya adalah sentimeter. Nah, ini penyelesaiannya sudah selesai. Sekian dulu ya teman-teman materi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya, supaya kami lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Bye!